Oke, cek.
apakah pernah terjadi sesuatu yang demikian besar? Atau apakah pernah terdengar sesuatu seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah yang bersabda dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan engkau tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan, dengan tanda-tanda serta mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang perkasa, dan dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu.
berarti kita juga ahli waris, yakni ahli waris Allah sama seperti Kristus. Artinya, jika kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea menuju bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka
kembali membentuk suatu persekutuan iman lewat perayaan Ekaristi pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, suatu hari yang mau dijadikan oleh Bapak Paus Fransiskus sebagai Hari Anak Sedunia. Tahun ini di dalam perayaan untuk pertama kalinya, saat kita berkumpul untuk perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, saya mengajak kita sekalian untuk bersekutu di dalam perayaan persekutuan. Kita berkumpul untuk merayakan persekutuan kita. Kita sudah bersekutu dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan komunitas. Kita sudah bersekutu dalam lingkungan wilayah rohani dan kelompok kategorial. Kita sudah bersekutu dalam lingkungan pusat paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, dan secara lebih luas lagi kita sudah bersekutu sebagai satu keluarga besar paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Kita sudah bersekutu, dan pengalaman yang sangat indah tentu boleh kita ungkapkan pada waktu mulai mengenang segala bentuk persekutuan yang sudah kita bangun. Dan sebagai orang beriman, sebagai orang Katolik, kita yakin bahwa persekutuan yang sudah kita jalani boleh terjadi karena itu justru didasarkan pada pengakuan iman ini, yaitu persekutuan Allah Tritunggal. Kita semua sudah dipermandikan dengan mendengarkan penegasan dari pastor yang mempermandikan kita. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah baptisan yang sudah dimandatkan oleh Yesus kepada para murid pada waktu Dia mengutus mereka. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka sambil kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, mari kita merayakan persekutuan ini. Kita sudah mengalami keindahan dari rupa-rupa persekutuan ini, tapi dengan semangat Tritunggal Maha Kudus, kita masih mau lagi memperindah persekutuan ini di dalam perjalanan kita ke depan. Maka dari kemarin kita mau menimba inspirasi untuk keindahan persekutuan kita. Pertama, dari Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, dan yang kedua dari perayaan Hari Anak Sedunia. Yang pertama, kita mau menimba keindahan persekutuan dari persekutuan Allah Tritunggal. Persekutuan Allah Tritunggal didasarkan pada satu kehendak yang kuat. Kehendak yang kuat yang dibawa oleh Allah untuk membangun persekutuan itu adalah Dia mau tinggal bersama manusia. Dia mau hidup bersama dengan manusia. Dia mau bergumul dan berjuang bersama dengan manusia. Itulah kehendak yang kuat yang dibawa oleh Allah untuk membangun persekutuan ini. Dan kehendak yang kuat ini
menjadi nyata pada waktu Allah Bapa mengutus Yesus. Allah menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah manusia, hidup di tengah-tengah manusia, berjuang bersama-sama dengan manusia, dan ujungnya adalah menebus dan menyelamatkan manusia. Itulah kehendak yang kuat yang dibawa oleh Allah untuk membangun persekutuan ini. Dan selanjutnya, Allah juga membangun kehendak yang kuat untuk membangun persekutuan ini, yaitu pada waktunya mengutus Roh Kudus. Mengutus Roh Kudus sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roh Kudus yang memungkinkan kita untuk menjadi anak-anak Allah. Dikatakan, dituliskan oleh Rasul Paulus, Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti kita juga ahli waris, yakni ahli waris Allah sama seperti Kristus. Roh Kudus diutus dengan kehendak yang kuat ini untuk tinggal bersama dengan manusia, menjadikan manusia sebagai anak-anak Allah, dan menjadikan manusia sebagai ahli waris di dalam kerajaan Allah. Itulah persekutuan yang sudah dibangun oleh Allah Tritunggal. Satu Allah, tiga pribadi. Allah yang sama dihadirkan oleh Bapa, Allah yang sama dihadirkan oleh Putra, Allah yang sama dihadirkan oleh Roh Kudus. Allah yang sama dihadirkan oleh tiga pribadi. Ini dihadirkan Thomas. Spirit yang sama dihadirkan di wilayah-wilayah yang berbeda dengan gaya-gaya yang berbeda, dengan karya-karya Satu Allah, tiga pribadi. Satu
dengan kenangan akan masa lampau. Kenanglah orang tuamu, kenanglah opa-opamu, kenanglah orang-orang yang sudah mendahuluimu dengan segala karya yang sudah mereka lakukan, karya-karya besar yang sudah membuat Anda boleh menjadi anak seperti ini. Mengenang masa lampau, mengenang para pendahulu, mengenang para leluhur dengan suatu ungkapan syukur yang luar biasa. Dan kenangan itulah yang diajarkan oleh Musa kepada umat Israel sebagaimana kita dengarkan di dalam kitab Ulangan hari ini. Musa dengan semangat yang luar biasa mengajak umat Israel, coba kamu ingat masa lampaumu. Masa lampau yang sudah dipenuhi dengan karya-karya besar yang sudah dikerjakan Allah untuk nenek moyangmu, untuk boleh keluar dari tanah perbudakan, untuk menuntut anak menikmati keselamatan. Kenanglah masa lampau itu dengan penuh syukur. Kenanglah masa lampau itu dengan penuh sukacita. Tenanglah, karena masa lampau itu sungguh bernilai untuk kehidupanmu hari ini. Dan begitulah, tidak mau bangun persekutuan bukan sambil hanya melihat orang yang ada di kiri dan kanan kita sekarang ini, tapi kita mau bangun persekutuan juga sambil mengenang peristiwa-peristiwa agung, peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa baik yang sudah boleh mengantar kita sampai terbentuknya paroki ini. Banyak karya baik, banyak peristiwa baik, banyak pekerjaan baik oleh orang-orang baik yang sudah boleh terjadi, sehingga akhirnya kita boleh menikmati sebagai anak-anak Allah, sebagai warga kerajaan Allah di dalam paroki yang baru berumur 3 tahun ini. Mengenang dengan penuh syukur, mengenang dengan penuh sukacita. Dan Paus melanjutkan ajakannya kepada anak-anak sambil mengenang peristiwa masa lampau dengan penuh syukur dan sukacita itu. Ajakan untuk anak-anak adalah sekarang juga belajar untuk menjadi berkat di dalam perjalanan kehidupan bersama dengan orang lain. Menjadi berkat, sehingga pada waktunya juga, pada waktu sejarah ini akan berjalan terus, anak-anak ini yang mulai menanamkan benih-benih kebaikan di dalam kehidupan bersama, pada waktunya juga akan dikenang dengan penuh syukur oleh generasi-generasi yang akan datang kemudian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah persekutuan yang kita mau rayakan. Kita rayakan persekutuan bersama dengan orang-orang aktual yang ada sekarang ini bersama dengan kita, sambil kita tetap mengenang persekutuan bersama dengan mereka semua yang sudah menanamkan benih-benih baik di dalam kehidupan kita hari ini, dan merancang masa depan untuk menghadirkan orang-orang baik dengan peristiwa-peristiwa baik juga untuk masa yang akan datang. Sehingga dengan persekutuan ini kita boleh berbicara tentang keselamatan. Dengan persekutuan ini kita boleh bicara tentang karya-karya agung yang Tuhan mau kerjakan untuk kita sekalian. Selamat merayakan persekutuan kita dan selamat berjuang untuk memperindah lagi persekutuan ini dari waktu ke waktu. Semoga demikian. Menanggapi sapaan-sapaan Tuhan, kita berdiri, kita baru kembali pengakuan iman kita berdoa bersama. Aku percaya. Aku percaya dan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja
Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, dan kehidupan kekal. Amin. Kita panjatkan doa-doa umat. Saudara-saudari, sungguh besar cinta kasih Allah kepada kita. Ia memberikan rezeki sehari-hari bagi kita. Alam dihiasinya dengan bunga-bunga di ladang, dan setiap orang dipeliharanya. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Bagi gereja, ya Bapa, curahkanlah kasih setiamu bagi kami, sehingga kami semakin giat berusaha membangun persatuan semua kaum beriman dalam damai dan cinta kasih-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati di paroki kita, ya Bapa, berkatilah para rohaniwan dan biarawan-biarawati di paroki kami, sehingga mereka selalu didorong oleh roh kebenaran dalam mengabdikan diri sebagai saksi dan pewarta Injil yang akan menghasilkan banyak buah kasih-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang bimbang dan ragu-ragu, ya Bapa, terangilah mereka yang saat ini masih diliputi oleh kebimbangan dan keraguan dengan Roh-Mu. Semoga mereka semakin berani mempercayakan diri kepadamu untuk menemukan jalan terang yang Engkau berikan kepada mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Bapa, bimbinglah kami agar dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misteri-Mu yang agung, Tritunggal Maha Kudus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam persaudaraan iman kita satukan syukur kita bersama dengan penyelenggara misa pagi ini, keluarga besar wilayah rohani Santo Valentinus, bersyukur atas penyertaan Tuhan untuk semua umat di wilayah ini, dan mohon berkat berlimpah dari Tuhan untuk karya-karya mereka selanjutnya. Bersama dengan keluarga Yohanes Sujiyo, bersyukur atas berkat Tuhan, terlebih atas ketambahan usia dari Bapak Yohanes Sujiyo yang merayakan hari ulang tahun pada tanggal 24 Mei. Bersama dengan keluarga Joshua Pondok, dari Ibu Meske Maria Pondok yang meninggal 16 Februari yang lalu. Allah Bapa di surga, dengarkanlah ungkapan iman dari keluarga-keluargamu. Mereka bersyukur atas semua penyertaan berkat-Mu di dalam perjalanan hidup mereka. Sambil Engkau terima ungkapan syukur mereka, kiranya Engkau berkati segala rencana dan karya baik mereka ke depan, untuk semakin memperindah persekutuan yang boleh mereka nikmati di dalam kehidupan hari ini, dan dengan demikian boleh memberi kesaksian tentang keindahan persekutuan Allah Tritunggal yang sungguh kami imani. Dan untuk saudari kami, Ibu Meske Maria Ponto, yang sudah Kau panggil menghadap hadirat-Mu, Engkau terima dia di dalam persekutuan dengan para kudus di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Putra-Mu. Dalam Kristus Engkau menyelamatkan kami,
Semoga Engkau pun selalu menyertai kami dalam Roh Kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silahkan duduk, kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi bagian persiapan persembahan. Puji syukur nomor 382. 382. Kami
Marilah kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kuduskanlah kami dalam roti dan anggur, tanda perjanjian baru, yang menghidupkan dan mengangkat kami sebagai putra-putri terkasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bersama Putra Tunggalmu dan Roh Kudus. Engkau adalah Allah yang esa, Tuhan yang satu, bukan esa dalam pribadi yang tunggal, tetapi satu dalam Tritunggal. Apapun yang Engkau wahyukan tentang kemuliaan-Mu, kami imani dengan iman yang sama, baik mengenai Putramu maupun mengenai Roh Kudus, agar dalam pengakuan iman akan Dikau Allah yang Maha benar dan kekal, kami menyembah Allah Tritunggal yang berbeda dalam pribadi, sama dalam hakikat dan setara dalam keagungan. Engkaulah yang dipuji para malaikat dan malaikat agung, para kerubin dan serafim, yang setiap hari tak henti-hentinya bersorak-sorai dan sesuara bernyanyi. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencuran Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus.
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Disyukur nomor 415. 415. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara sekalian yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, umat sekalian, sesuai dengan aturan gereja bahwa yang menyambut tubuh Kristus adalah mereka yang Katolik, yang sudah dipermandikan atau dibaptis, mereka yang sudah menerima komuni pertama atau sakramen Ekaristi, dan mereka yang tidak ada halangan. Terima kasih. Puji syukur nomor 428. 428.
Kita berdiri, kita mau satukan doa kita di dalam doa sesudah komuni. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, kami bersyukur karena Kau perkenankan menyebut namamu, dan karena Engkau berkenan tinggal bersama kami dalam diri Yesus Putramu yang telah mengorbankan diri demi kebahagiaan kami. Kami bersyukur pula karena Roh-Nya telah menjaga kehidupan kami untuk menghuni dunia ini dalam cinta kasih. Dampingilah kami dengan cinta kasih-Mu, agar hidup kami selalu terarah kepadamu, sumber kebahagiaan sejati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan pengumuman. Hari Minggu, Hari Raya disampaikan terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Johannes Montalalu PR, yang telah memimpin perayaan Ekaristi hari ini, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Terima kasih juga disampaikan kepada Frater Diros, dan para suster. Terima kasih kepada para petugas liturgi, TPA dan Kostor, penyelenggara liturgi misa pagi hari ini, Wilayah Rohani Santo Valentinus, dekorasi WKRI Santa Emilia, kebersihan Wilayah Rohani Santa Ursula, organis, tim Komsos, petugas keamanan dan parkir dari Legiun Kristi, petugas tata laksana, serta kepada semua umat yang hadir dan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi hari ini. Untuk petugas penyelenggara minggu depan, Minggu tanggal 2 Juni 2024, penyelenggara liturgi misa pagi Wilayah Rohani Santo Padre Pio, penyelenggara liturgi misa sore Wilayah Rohani Santo Athanasius, dekorasi dari WKRI Santa Agatha, kebersihan Wilayah Rohani Santa Elizabeth, organis pagi Rian Mongdong, dan sore Bapak Igo Paguliman. Berikutnya, Universitas Katolik Blasal Manado membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2024-2025. Pendaftaran dilakukan secara online. Detailnya Bapak Ibu atau peserta didik yang akan masuk bisa membaca di papan pengumuman. Kalau ada yang butuh scan barcode untuk pendaftarannya di sekretariat tersedia. Silakan menghubungi sekretariat. Berikut, mari kita membiasakan diri dengan praktek baik. Semua kelompok basis, stasi wilayah rohani, dan kelompok kategorial diminta juga untuk mulai memasukkan informasi tentang keuangan dalam minggu berjalan. Hal ini untuk memudahkan dan melancarkan proses monitoring di semua level, baik dari sisi aplikator paroki, Dewan Keuangan Paroki, dan keuskupan. Selanjutnya, dalam rangka keikutsertaan kita dalam kegiatan perayaan 100 tahun Paroki Yesus Gembala yang Baik Rike, tim kerja akan melakukan kegiatan aksi 5 menit sekaligus sebagai solidaritas kita umat Paroki Gria Paniki Indah kepada Paroki Yesus Gembala Baik Rike. Maka oleh karena itu akan dijalankan partisipasi yang ketiga. Disampaikan terima kasih kepada orang-orang baik yang sudah membantu untuk paroki kita.
dengan caranya masing-masing telah memberikan sumbangan. Sumbangan untuk laporan pertanggungjawabannya Bapak Ibu bisa baca di Warta Paroki, baik sumbangan kolekte, sumbangan dana operasional, sumbangan renovasi gereja maupun dana untuk gerakan orang tua asuh. Selanjutnya apabila ada pengumuman tambahan dari pastor paroki, dipersilakan. Informasi tambahan untuk jadwal dalam pekan yang berjalan ini. Hari Jumat tanggal 31 Mei itu seperti biasa ada misa penutupan bulan Maria. Misa akan dilaksanakan pada jam 6 sore di Gereja Pusat Paroki. Itu tambahan pengumuman yang pertama. Tambahan pengumuman yang kedua, sebagaimana yang tercatat di dalam Warta Paroki nomor 4, saya istilahkan begini: membiasakan diri dengan praktek baik. Praktek baik itu berkaitan dengan dinamika yang sudah jalan selama ini di paroki-paroki dan kelompok-kelompok kategorial di wilayah Keuskupan Manado, yaitu adanya monitoring keuangan. Yang terakhir yang sudah dilaksanakan yaitu closing end of year di wilayah paroki ini. Masih bersama dengan Pastor Pitinangon sebagai pastor paroki. Nah, kebiasaan baik itu dirumuskan demikian: semua kelompok basis, entah itu wilayah rohani atau kelompok kategorial, diminta juga untuk mulai memasukkan informasi tentang keuangan dalam minggu berjalan. Jadi yang ada di sini dalam minggu berjalan itulah yang terjadi dalam perayaan Ekaristi di gereja. Sehingga kalau ada juga ibadat-ibadat di wilayah-wilayah rohani dan kelompok kategorial dalam minggu berjalan, baiklah itu mulai juga diinformasikan, dilaporkan untuk permudah pada waktunya aplikator bekerja dan permudah juga tim monitoring untuk periksa. Sehingga jangan kita, kalau secara rutin sudah dikerjakan, pada waktu akhir kita tidak butuh 2-3 hari untuk itu, tapi bisa dengan lebih cepat. Membiasakan diri dengan praktek-praktek baik. Membuat laporan pada waktunya itu adalah praktek baik, supaya tidak tergantung untuk hari-hari selanjutnya. Selanjutnya tadi sudah dibacakan sumbangan dan juga disampaikan terima kasih kepada umat berkaitan dengan jubileum 50 tahun paroki Yesus Gembala Baik Rike. Maka pada kesempatan ini akan juga dibacakan tim kerja paroki Bunda Teresa dari Kalkuta untuk suksesnya jubileum 50 tahun paroki Yesus Gembala yang Baik Rike. Namanya akan dibacakan karena akan diadakan upacara singkat perutusan, maka diharapkan yang dibacakan namanya untuk maju ke depan. Ketua tim Romi Humokor, Sekretaris Luki Rorong, Bendahara Joyce Runtubene, Koordinator Lomba For OMK Plus Naya Wantalangi, Koordinator Lomba Idol OMK Veronica Panaribuan, Koordinator Lomba Bertutur dalam Kitab Suci Sekani Gedi Rawung,
Koordinator Lomba KBK Jeffrey Lontok. Koordinator Lomba Badminton KBK Ulan Paendong. Koordinator Lomba Tenis Meja KBK Heski Tantu. Koordinator Lomba WKRI Joyce Runtuwene. Koordinator Lomba Line Dance Telmi Kolondam. Tim Support OMK Ketua OMK Unit GTI Fabrio Nita. Ketua OMK Unit Mapanget Barat Stella Marisdien. Ketua OMK Unit Bima Atas Enelinda Kumolontang. Tim Support Pendanaan Afrida Hontong. Skolastika Riri, Ivoni Monika, Marco Kaunang, Jessica Bun, Anse Tulusan. Tim Publikasi Dokumentasi Yohanes Sujiwo, Royke Landang. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau menghendaki supaya kami terus-menerus memperindah persekutuan di antara kami, persekutuan di dalam paroki, dan bahkan persekutuan antar paroki. Engkau sudah mendampingi perkembangan dan kemajuan umat paroki-paroki di Keuskupan Manado ini, secara lebih khusus di Kepikepan Manado ini, dan secara lebih khusus lagi paroki Yesus Gembala yang baik Rike. Engkau sudah mendampingi perjalanan mereka selama 50 tahun ini, dan mereka mau bersukacita di dalam perayaan jubileum. Engkau mengharapkan supaya kami ambil bagian di dalam persekutuan juga dengan mereka. Maka dengan penuh sukacita, persekutuan umat di wilayah paroki Bunda Teresa dari Kalkuta ini menanggapi undangan mereka, khususnya di dalam lomba-lomba. Dan untuk menyukseskan semuanya itu, hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari kami ini memberi diri untuk menjadi tim kerja untuk kesuksesan itu, tim kerja untuk kontingen dari paroki kami ini. Mohon berkat-Mu untuk saudara-saudari kami ini. Kau berkati semua rencana dan karya baik mereka, tetap bersekutu dengan baik, supaya keikutsertaan di dalam perlombaan-perlombaan nanti sungguh merupakan suatu kesaksian tentang keindahan dari persekutuan yang hendak kami jalin antar paroki, khususnya di Keuskupan Manado ini. Berkat-Mu kami mohonkan untuk saudara-saudari kami ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita mau mengakhiri perayaan kita pada hari ini. Untuk itu kembali mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai.
Puji syukur nomor 583. 583. Yang Maha Kudus, doakanlah kami yang beriman kepada Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang beriman